Halo Jadulers, mungkin lu pernah bertanya-tanya, siapa yang menciptakan Paskibraka dan bagaimana sampai bisa tercipta formasi 17, 8, dan 45? Oke, kita bahas ceritanya sekarang. Check it out. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 kemarin, kita seluruh Indonesia bersuka cita ikut merayakan HUT RI yang ke-80 tahun. Mereka, pasukan pengibar bendera pusaka alias Paskibraka, selalu menjadi daya tarik dalam upacara bendera saat perayaan HUT RI yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus. Nah, lu mau tahu bagaimana awal terbentuknya Paskibraka? Mengutip situs resmi Paskibraka BPIP, pembentukan Paskibraka tidak sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka ketika Dirgahayu RI, akan tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946. Kala itu, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Untuk memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, yaitu Mayor Laut Husain Mutahar, di mana Mayor Husain Mutahar diminta untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Nah, di benak Bapak Mutahar terlintas ide pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Namun, gagasan itu sangat sulit untuk terlaksana. Bapak Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang saja, yaitu 3 putra dan 2 putri, yang mana itu bermaksud adalah melambangkan Pancasila. 5 pemuda-pemudi ini berasal dari beberapa daerah, tetapi kebetulan mereka sedang berada di Yogyakarta. Nah, salah satunya yaitu Siti Dewi Sutan Asih. Sejak itu sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta dilaksanakan dengan cara yang sama. Lalu, ketika ibu kota Indonesia dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Bapak Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka di setiap tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode tersebut, pengibar bendera pusaka dipilih dari para pelajar dan mahasiswa yang berada di Jakarta. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto kembali memanggil Bapak Mutahar untuk menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Berdasar pada ide pelaksanaan di tahun 1946 di Yogyakarta, beliau mengembangkan formasi pengibaran menjadi 3 kelompok, yang dinamai sesuai dengan jumlah anggotanya, yaitu 1. Pasukan 17 atau pengiring pemandu. 2. Pasukan 8, pembawa bendera. Ini adalah pasukan inti. Yang ketiga, pasukan 45 sebagai pengawal. Jumlah ini merupakan simbol tanggal proklamasi kemerdekaan RI, yaitu 17 Agustus 1945. Waktu itu, dengan situasi kondisi yang ada, Bapak Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dengan menjadi anggota pandu atau pramuka untuk pengibaran bendera pusaka. Untuk kelompok 45 atau pengawal, mengambil dari anggota pasukan pengawal presiden atau Paswalpres, karena mereka sudah dihubungi dan bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Per tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Pada tahun 1969, anggota pengibar bendera adalah para remaja siswa SLTA, karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusannya, hingga masih harus ditambah oleh ex-anggota pasukan tahun 67. Barulah pada tahun 1970, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA yang merupakan utusan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri
Istilah dari tahun 1967 hingga tahun 1972 masih pasukan pengerek bendera pusaka. Kemudian di tahun 1973, Idik Sulaiman melontarkan sebuah nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Oke Jedulers, itulah tadi sejarah Paskibraka. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Jangan pernah lupakan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Merdeka! Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.